وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Para kaum muslimin muslimat sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu kata yang pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali atas limpahan nikmat-nikmatnya yang Dia terhingga untuk kita semua. Terutama sekali nikmat iman, terutama sekali nikmat Islam, terutama sekali nikmat dipergunakannya diri kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud daripada tujuan hidup kita. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan kalian wahai manusia, wahai jin, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah maksud daripada tujuan hidup kita. Didatangkannya kita dengan proses Ramadaniyah, tujuannya untuk kembali kita mengingat maksud hidup kita untuk ibadah kepada Allah, maksud hidup kita untuk mempersiapkan kembalinya kita ke alam akhirat. Maksud hidup kita bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mempertinggi jabatan, bukan untuk mempermewah rumah serta kendaraan, tetapi maksud hidup kita adalah dengan segala fasilitas yang Allah berikan adalah orang terbaik dalam fasilitasnya, dalam kekuasaan yang Allah berikan dia bertakwa kepada Allah, dalam pangkat jabatan yang Allah berikan kepadanya dia bertakwa kepada Allah, dalam amanah harta yang dia berikan bertakwa kepada Allah. Sehingga apapun profesi seseorang, sehingga apapun keadaan seorang, sehingga apapun status ekonomi dan degree pendidikan seorang, tetap semuanya bisa mencapai nilai-nilai daripada tujuan tertinggi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk mencapai nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada satu kebahagiaan seorang hamba kecuali dalam kehidupannya ia dipergunakan dirinya oleh Allah. Dirinya tidak dipergunakan untuk syiar-syiar kesesatan, dirinya tidak dipergunakan untuk syiar-syiar kemaksiatan, dirinya tidak dipakai untuk syiar-syiar daripada perkara yang menjauhkan kita dengan kebahagiaan di akhirat surganya Allah Ta'ala. Dalam hadis Imam Tirmidzi berderajat hasan sahih, baginda Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza arada bi'abdin khaira ista'malahu." Sesungguhnya seorang hamba apabila cinta, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila cinta kepada hambanya, maka hambanya dipakai oleh Allah, maka hambanya dipergunakan lagi oleh Allah Ta'ala, waktunya dipergunakan oleh Allah, dirinya dipergunakan oleh Allah,
hartanya dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah taala. Adik-adik supaya tidak pergi dulu. Khutbah belum selesai, baru saja mulai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah taala. Untuk maksud inilah Allah datangkan bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ramdaniyun, yaitu ibadah kita hanya di bulan Ramadan. Tapi jadilah hamba-hamba Allah yang rabbaniyun, hamba Allah yang senantiasa sampai nyawa meregang dari badan, tetap lisannya basah dalam menyebut la ilaha illallah, dalam menyebut subhanallah, dalam menyebut Allah Allah. Inilah kebahagiaan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa pakai dirinya sampai kepada hari matinya. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah taala. Dalam hadis Imam Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang menjalankan puasa Ramadan karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala kepada Allah taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dihapus dosa-dosanya. Inilah yang kita harapkan. Makin bertambah umur kita, makin terkikis dosa-dosa kita. Makin bertambah umur kita, makin baik daripada nilai ibadah kita. Makin bertambah umur kita, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud daripada Allah taala perintahkan kita untuk istiqomah. Karena yang namanya kematian bisa saja datang kepada anak kecil, bisa saja datang kepada anak remaja, bisa datang saja kepada anak muda, bisa saja kepada orang dewasa, bisa juga daripada kematian ini datang kepada orang yang sudah sepuh dan tua renta. Tetapi masalahnya bukan kapan saatnya mati itu datang, tetapi apakah kita siap senantiasa untuk menyambut daripada kedatangan satu tamu yang wajib datang kepada seluruh manusia, yaitu malaikat Israel. Dari sini Allah taala firmankan dalam surat Fussilat pada ayat 30 sampai 32-nya. Bagi orang-orang yang ibadahnya bukan cuma ramdaniyun, tetapi ibadahnya rabbaniyun seumur hidupnya, sepanjang hayatnya, Allah janjikan dengan nikmat-nikmat yang besar. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang telah meyakini Tuhan kami hanya Allah. Tuhan kami bukan yang lain. Tuhan kami hanya Allah sampai kita mati. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanannya, dalam ibadahnya. Maka Allah janjikan kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka ketika sakarat mautnya, turunlah para malaikat kepadanya sambil berkata, wahai hamba Allah yang saleh, wahai hamba Allah yang salehah, la takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini surga di hadapanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surga adalah untukmu, kata para malaikatnya kepada orang yang istiqomah ini. Orang yang ibadahnya setelah Idul Fitri tetap konsisten sholat subuh berjamaahnya, sholat zuhur berjamaahnya, sholat isya berjamaahnya, sholat asar maghribnya berjamaah, yang senantiasa konsisten menjaga sholat tahajudnya, menjaga zikir pagi petangnya, membaca bacaan Qur'annya, sedekah hariannya, sampai dari kekuatan ibadah ini tercipta yang tertingginya adalah akhlak yang mulia, yaitu akhlak yang mulia di mana saja seorang muslim dan muslimah mempunyai mindset, mempunyai cara berpikir di mana kami berada menjadi kebaikan untuk orang lain, muslim ataupun non muslim. Hadirin sidang salat Idul Fitri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain kecuali hari ini, detik ini, kita niat untuk berazam yang sangat kuat kepada Allah taala. Kita harus berdoa dan banyak menangis di hadapan Allah taala supaya Allah tetapkan iman Islam kita sampai mati kita. Karena sebesar apapun kesalahan seorang hamba, selama imannya masih ada, tetap ia akan berlaku yang namanya hadis bitaqah. Ada dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, bahwa ada hadis yang namanya hadis bitaqah, hadis kartu sakti, yang dia akan membela seorang hamba
sekalipun amal-amalnya buruk, ketika dia mempunyai daripada kartu sakti ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan terima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan terima dengan kasih sayangnya. Tetapi kalau orang meninggal sudah tidak menyembah Allah, orang meninggal dalam keadaan di hatinya tidak punya bersemayam keagungan Allah, tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam An-Nisa 48 Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik. Allah tidak mengampuni dosa seseorang yang mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah. Dalam Ali Imran 91, orang ini punya kekayaan bukan cuma 3.000 4.000 triliun, tetapi ia memiliki kekayaan emas sepenuh bumi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sumpamanya ia punya kekayaan emas sepenuh bumi, ia ingin tebus dosa-dosanya kepada Allah di akhirat nanti, tidak akan aku terima, kata Allah. Demikian juga na'udzubillah, para jamaah kaum muslimin muslimat, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, terutama kaum pemuda, kaum pemudinya, untuk menjaga iman Islamnya supaya tidak terjerumus dalam kemurtadan. Karena orang yang mati dalam keadaan murtad, Allah ancam dengan nerakanya. Dan ini bukan ulama yang mengancam, Allah yang mengancam kita. Dalam Al-Baqarah 217 Allah Ta'ala firmankan, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orang yang murtad dari agama Islamnya, fayamut wa huwa kafir, kalau dia mati maka mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amalnya habis ketika dia murtad. Dia pernah sholat, dia pernah puasa, bahkan dia pernah haji umroh, habis semuanya. Wa ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih di akhirat nanti. Ataupun dalam ayat yang lainnya Allah katakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Hadirin sidang salat Idul Fitri kaum muslimin muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejenak kita akan lanjutkan dengan khutbah kedua dan kita akhiri dengan doa secara singkat insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah kaum muslimin muslimat, pemudi pemuda yang dirahmati Allah Ta'ala, sidang salat Idul Fitri, mari sama-sama kita niatkan untuk menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Agama adalah lebih mahal dari segala-galanya. Untuk Islam inilah Allah korbankan para kekasihnya. Nabi Nuh dilempari kotoran, dilempari batu karena Islam. Nabi Yunus sampai ditelan oleh ikan paus karena memperjuangkan Islam. Nabi Zakaria alaihi salam disembelih oleh kaumnya karena Islam. Sampai kepada Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan puluhan ribu tentaranya karena Islam. Sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigi geramnya jatuh
copot darahnya yang suci bercurahan karena untuk memperjuangkan Islam. Kita yang dapat Islam dari lahir kita, pemberian Allah secara free kepada kita. Marilah sama-sama kita jaga Islam kita. Hidup ini sementara, akhirat selama-lamanya. Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam setiap profesi kita tetap memegang agama yang mulia ini. Semoga dengan berkah Ramadan, dengan berkah hari raya Idul Fitri, Allah kembalikan kita kepada fitrah kita, Allah kembalikan kita kepada kesucian kita, Allah kembalikan kita kepada kemenangan yang sejatinya, dan Allah berikan kita kepada istiqomah yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami ya Allah, kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada mereka di alamnya ya Allah. Berikan kepada mereka kesehatan apabila mereka masih hidup ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jagalah guru-guru kami, para ulama-ulama kami ya Allah, para masyaikh-masyaikh kami ya Allah. Kalau tidak ada ulama ya Allah, hidup kami akan terombang-ambing ya Allah. Tidak akan ada penerang jalan. Kami tidak bisa membedakan mana batu dari emasnya, mana tongkat dari ularnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Jadikanlah anak kami menjadi anak yang soleh-solehah ya. Jadikanlah pemuda-pemudi kami ya Allah menjadi pemuda-pemudi yang soleh-solehah ya Allah, yang menutup aurat dengan sempurna ya Allah, yang mengaji ilmu Al-Quran dan Sunnah ya Allah, apapun profesi dan karirnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah keluarga daripada pembina Masjid Al-Hamra ini beserta keluarga besarnya, beserta DKM-nya, pengurusnya, para asatidahnya. Engkau berikan ya Allah ampunan kepada mereka ya Allah. Engkau berikan pahala terbaik atas pengorbanan mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sejahterakan mereka dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, negeri kami Indonesia ya Allah, Engkau jauhkan ya Allah daripada musibah malapetaka, daripada permusuhan dengan sama anak bangsa ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak orang-orang yang mau menghasut, mau mengadu domba sesama anak bangsa ya Allah, kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, semua kami bersaudara, baik muslim atau tidak muslim ya Allah, karena semua kami adalah keturunan Adam dan Hawa. Kami diperintahkan ya Allah oleh Engkau ya Allah untuk menjaga daripada ikatan ini, dan kami diperintahkan untuk berusaha sekuat kami supaya menarik mereka juga ya Allah kepada agama kakek mereka, yaitu Adam alaihissalam dengan Islamnya. Ya Allah Tuhan kami, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami semua dalam menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang diminta oleh Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang beliau minta daripada perlindungannya ya Allah, itulah yang kami mohon perlindungannya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, para jemaah kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah Ta'ala terima daripada amal-amal kita dan sepanjang tahun dalam keadaan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.